Akhirnya terbukti toh tesis Pak Mahfud. Akhirnya pejabat BP Migas jadi tersangka. BP Migas atau sudah SKK itu Mas? Jadi berarti masih BP kan? Menterinya juga akhirnya jadi tersangka korupsi. Jerowaci. Akhirnya yang diprediksi oleh MK sebagai potensi terjadinya corrupt, terjadi korupsi, terjadi penyalahgunaan, terbukti. Karena ada pejabatnya yang kemudian dinyatakan sebagai terpidana dari peristiwa ini. Ini bertentangan nih dengan konstitusi. Karena pasal 33 jelas bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi termasuk yang strategis, BBM di dalamnya, listrik termasuk, itu harus dikuasai negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah kalau negara nggak ada kontrol, berarti ketentuan ini nggak sesuai lagi begitu. Bahkan ada yang bilang membubarkan BP Migas itu MK membakar lumbung, bukan nyahin tikusnya. Kalau ada tikus di dalam, kenapa tikusnya nggak diberantas? Saya ingat Gus Dur. Kata Gus Dur, lah lumbungnya sudah habis dimakan tikus. Iya kan? Iya. Jadi sekalian aja lumbungnya sekalian dibakar. Wah, udah dikuasai tikus kok. Salah satu rekomendasinya itu linear dengan keputusan MK sebetulnya. Adalah undang-undang ini harus direvisi. Karena ketentuannya banyak yang tidak sesuai dengan pasal 33 atau konstruksi hukum di konstitusi secara keseluruhan. Dan itu Mas, menjadi inisiatif DPR sejak tahun 2008 dan every year itu masuk yang namanya prolegnas. Tetapi sampai hari ini, Bang, itu tidak selesai. Ini mungkin proses revisi undang-undang terlama di dunia mungkin ya. Sejak tahun 2008 sampai 2024. Setelah putusan ajaib yang meloloskan seseorang, saya agak malas menyebut orang itu ya, menjadi sesuatu gitu ya. MK mulai tampaknya istighfar mereka ini. Tampak mulai lebih sadar diri tentang betapa pentingnya posisi mereka. Kedepan saya berharap MK ini menjadi ujung tombak menjaga konstitusi kita. Halo semuanya, kita jumpa kembali dalam Ketok Palu Mahfud. Ketok Palu Mahfud merupakan podcast yang secara khusus mengulas putusan-putusan monumental atau landmark decision yang pernah diputus Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Prof. Mahfud MD. Anda pernah dengar institusi bernama BP Migas? Lembaga powerful di sektor migas ini sempat eksis dan kemudian ramai saat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Inilah pertama kalinya Mahkamah Konstitusi bisa membubarkan suatu lembaga. Untuk mengingat bagaimana kejadian tersebut, kita simak dulu videonya. Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. MK dalam pertimbangannya mengatakan, hubungan antara negara dan sumber daya alam migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk kontrak kerjasama KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak pemerintah dengan badan usaha tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Migas adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. Dengan demikian, seluruh hal yang berkaitan dengan badan pelaksana dalam penjelasan Undang-Undang Migas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengujian Undang-Undang Migas ini diajukan oleh 30 tokoh dan 12 ormas. Di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Solidaritas Juru Parkir Pedagang Kaki Lima Pengusaha dan Karyawan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan IKADI. Itu tadi video pembubaran BP Migas di Mahkamah Konstitusi. Untuk membahas ini, sudah hadir bersama saya, Khomaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, dan juga dosen Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti. Selamat datang Bang Khomaidi, selamat datang di podcast Ketok Palu Mahfud. Makasih Mas Adnan, makasih banyak. Tidak hanya itu, saya juga ditemani oleh pakar hukum
yang juga dosen saya dan juga senior saya dari Universitas Islam Indonesia dan mantan Ketua Komisi Yudisial, Bang Suparman Marzuki. Selamat datang, Bang. Kita podcast lagi di Ketok Palu Mahfud ini. Alhamdulillah. Tadi sudah melihat Bang Humaydi, Bang Parman tentang pembubaran BP Migas. Biasanya Mahkamah Konstitusi melakukan uji undang-undang, melakukan penafsiran undang-undang, bahkan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini nggak biasa nih, Bang Parman, Bang Humaydi. Ternyata MK juga bisa melakukan pembubaran terhadap institusi negara, yaitu BP Migas. Nah, sebelum kita membahas kenapa BP Migas itu dibubarkan pada saat Pak Mahfud menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, mungkin Bang Humaydi boleh cerita sedikit, Bang. Kira-kira sebenarnya pendirian BP Migas itu pada awalnya seperti apa, Bang? Iya, jadi ketika kita krisis moneter tahun 98, Mas Anan, kemudian kita menjadi salah satu pasien begitu ya, dalam tanda petik dari IMF begitu. Nah, kemudian mereka memberikan rekomendasi, ada beberapa yang harus di-adjust di regulasi di tanah air. Salah satu yang disarankan adalah Undang-Undang Minyak dan Gas. Undang-Undang Minyak dan Gas sendiri sebelum era itu ada dua. Yang pertama adalah PRP 44 1960, kemudian Undang-Undang 8 1971 tentang Pertamina. Pada saat itu baik PRP maupun Undang-Undang 871 itu memberikan privilege pengelolaan hulu sampai hilir migas itu melekat pada Pertamina. Pertamina kemudian ada satu unit yang kemudian bekerja sama dengan mitranya termasuk dengan kontraktor asing. Nah, unit itulah kemudian di kemudian hari yang kemudian ditarik dari Pertamina, kemudian berubah bentuk menjadi badan pelaksana tadi melalui Undang-Undang 22/2001 tadi begitu. Dan BP Migas berdiri sebagai lembaga independen ya. Betul, pada saat itu. Betul. Ada dua. Jadi di hulu ada BP Migas, di hilirnya ada BPH Migas. Oke. Kalau BPH Migas eksis sampai dengan hari ini. Tapi kalau BP Migas kemudian seperti yang tadi disampaikan dalam video itu kemudian dibubarkan oleh MK karena di judicial review yang terakhir tahun 2012 itu MK membatalkan 18 ketentuan yang mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana atau BP Migas. Karena sudah dibubarkan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat begitu ya, otomatis kan bubar begitu ya. Oke, Bang Humaydi, ini menarik ya. MK pada saat itu membubarkan salah satu institusi independen, BP Migas, yang secara pendirian itu merupakan atribusi dari suatu undang-undang. Makanya diajukanlah ke Mahkamah Konstitusi. Nah, saya pengen tahu nih Bang Humaydi, cerita di balik pembubarannya kan pasti ada sebab-sebab yang kemudian tidak sesuai nih dengan yang seharusnya. Kira-kira pada saat itu ceritanya seperti apa, Bang? Iya, sebetulnya kan judicial review sendiri sudah dilakukan 3 kali ya, Mas Anand. Yang pertama di tahun 2003 sudah dilakukan, 2007 juga sudah dilakukan, yang ketiga kemudian di 2012. Nah, beberapa ketentuan yang diajukan JR itu adalah bahwa semua atau ketentuan-ketentuan yang diajukan keberatan tadi itu dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat umum begitu ya. Salah satu di 2003 misalnya pasal yang diajukan JR adalah yang menetapkan bahwa harga minyak dan gas atau BBM termasuk di dalamnya itu melalui mekanisme pasar. Sementara sebelum itu ketentuannya adalah by control government atau menjadi kewenangan pemerintah yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri SDM begitu. Tapi undang-undang itu kemudian Undang-Undang 22 tadi 2001 kemudian mengubah itu ke mekanisme persaingan yang wajar atau sehat, kemudian ditafsirkan sebagai mekanisme pasar. Nah itu kemudian kan kontrol government menjadi nggak ada, Mas, gitu. Nah ini kemudian yang mengajukan tadi menilai bahwa ini bertentangan nih dengan konstitusi, karena pasal 33 jelas bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi termasuk yang strategis, BBM di dalamnya, listrik termasuk, itu harus dikuasai negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau negara nggak ada kontrol, berarti ketentuan ini nggak sesuai lagi begitu. Kira-kira itu yang mendasari, Mas. Oke, menarik Bang Humaydi. Bang Parman, sebagai saksi sejarah pada saat itu, saya kira kisrah-kisruh pembubaran BP Migas tidak hanya berdampak pada teman-teman yang kemudian mengajukan judicial review, tapi juga ada pengaruh besar yang berdampak kepada masyarakat di bawah. Karena kan BP Migas ini punya peran penting ya, menghilirisasi juga energi-energi bahan bakar untuk masyarakat. Nah, pada saat itu kejadiannya seperti apa, Bang? Ya memang kontroversial. Kontroversial, ada pro kontra pembubaran BP Migas itu. Secara normatif sebagian menilai MK tidak berwenang.
Sebagian menilai melampaui kewenangan, gitu kan? Ada debat ini yang paling banyak muncul di media ketimbang implikasi dari pembubaran itu. Nah, saya termasuk yang sependapat dengan cara pandang MK di dalam menilai undang-undang migas yang kemudian diuji berdasarkan konstitusi itu. Tadi sudah Pak Mas Komedi sudah kemukakan, undang-undang itu inkonstitusional. Bukannya inkonstitusional dalam pengertian norma-norma pengaturannya, tapi backgroundnya, filosofi pembentukan dari lembaga itu yang bersifat independen itu tidak sejalan dengan jiwa spirit dari konstitusi. Jadi kalau mau menafsirkan konstitusi itu kan tidak bisa take to contact kan. Mesti harus dipahami asbabun nuzulnya, cerita di balik itu. Asbabun nuzul dari atau original intent dari konstitusi kan jelas mengatakan bahwa penguasaan pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan alam bermacam-macam di dalamnya itu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat dan dikelola, dikontrol oleh negara. BP Migas keluar dari konteks ini. Keluar dari ketentuan sebagai institusi yang mengontrol langsung kepentingan rakyat atas sumber daya alam itu. Nah ini kan berbahaya ini. Sangat berbahaya kalau sumber daya alam yang begini strategis dikelola, dikuasai, diatur oleh lembaga yang disebut sebagai lembaga independensi itu. Artinya Bang, BP Migas ini bergerak tidak hanya sebagai pelaksana tapi juga regulator. Iya, di dalam aja begitu ketentuannya, dan materi yang diajukan oleh para pemohon itu mengkhawatirkan ya kalau ini diterus-teruskan maka yang akan diuntungkan bukanlah rakyat. Potensi dia akan merugikan rakyat, potensi dia sebagai lumbung korupsi, potensi dia sebagai institusi yang abuse of power terhadap kekayaan bumi ini, itu sudah terbaca, tercium. Nah potensi-potensi ini harus dihentikan. Nah sebagian orang menilai potensi itu kan sesuatu yang belum terjadi. Terang, namanya juga potensi. Ya. Tetapi Mahkamah Konstitusi menghentikan potensi itu, stop. Jangan sampai potensi ini menjadi kenyataan. Potensi ini menjadi realitas. Dan MK benar dalam soal ini. Dia melakukan tafsir progresif. Ya, dia melakukan, MK maksud saya, melakukan tafsir yang sangat jauh, membayangkan apa yang terjadi. MK kan punya kewenangan hak interpretasi yang disebut pendekatan atau metode futuristik. Metode sosiologis penafsiran itu. Metode ekstensif penafsiran MK itu. Meluaskan pemaknaan. Nah, hakim MK itu punya kewenangan. Jadi membubarkan BP Migas itu konstitusional. Itu tinggal memang cara pandang. Kalau cara pandangnya positivistik normatif, kita akan katakan MK nggak berwenang. Kita akan menilai MK melampaui kewenangannya. Tetapi kalau kita cara pandangnya tidak normatif legalistik begitu, cara pandangnya jauh keluar dari cara pandang itu kita akan nilai ini benar nih putusan MK. Dia mencegah terjadinya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, potensi korupsi, potensi macam-macam penyimpangan di dalam pengelolaan itu. Dan itu akan berdampak kepada kepentingan khalayak raya banyak. Kita bisa lihat 30 pengaju undang-undang itu. Itu bukan institusi kacang-kacang kita anak muda sekarang kan. Dan proses ujinya dilaksanakan sebaik 3 kali ya Bang Humaydi ya? Iya, dan memang ada pihak-pihak sih yang menginginkan BP Migas ini model begini dibentuk. Kan bukan fenomena baru yang begini-begini. Artinya kan memang dikendaki tuh. Iya. Terbentuknya BP Migas seperti kan itu. nggak ujuk-ujuk kata orang Jawa. Tiba-tiba muncul, itu pasti selalu ada sesuatu di balik itu. Gitu. Oke. Bang Humaydi nih, kalau mendengarkan penjelasan Bang Parman tadi kan sangat menyentuh aspek normatif dan bagaimana Mahkamah Konstitusi punya peran dalam menafsirkan, memberikan tafsir progresif yang futuristik dan pada akhirnya membubarkan BP Migas. Tapi pada saat pembubaran BP Migas atau bahkan jauh sebelumnya, sebenarnya BP Migas ini kan sebagai organ yang dikatakan superpower. Dia sebagai regulator, dia sebagai eksekutor, dan
ya pengawasannya juga lingkup BP Migas itu sendiri. Nah, kira-kira ada nggak sih kebijakan-kebijakan di internal BP Migas yang kemudian itu menghalangi bagaimana pemerintah seharusnya melakukan pengelolaan minyak dan gas secara langsung? Iya. Saya kira sejak awal bentuknya memang sudah mempersulit kondisi yang ada ya. Bentuknya kan BP Migas itu sebagai BHMN ya, Bang Parman. Jadi badan hukum milik negara begitu. Analogi saya selalu menyampaikan bahwa kalau kita akan di sirkuit balapan, maka yang betul adalah kita menugaskan sang pembalap begitu ya untuk balapan di situ. Nah, kalau kita mengelola minyak dan gas, maka yang kompeten di situ adalah pengusaha. Nah, sementara bentuknya harus badan usaha. Jadi di dalam konteks bernegara itu untuk konstitusi kalau pasal 33 saya melihatnya ada dua hal nih Mas Anan, Bang Parman. Yang pertama adalah administrasi negara, penguasaan terhadap sumber daya. Yang kedua adalah administrasi usaha untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat begitu. Negara menguasai saja tanpa ada badan usaha. Itu juga nggak bisa menetes begitu. Sehingga harus lengkap, harus join antara administrasi negara dengan administrasi usaha. Nah, sementara bentuk BPH Migas sebagai BHMN itu nggak ketemu. Karena negara sudah diwakili oleh Kementerian SDM begitu ya. Maupun pemerintah yang di level di atasnya kemudian untuk penguasaan. Tetapi kemudian ditugaskan ke BHMN. Tadi ibaratnya tugas balapan tapi bukan pembalap yang ditugaskan begitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ketika orang tidak, misalnya kita ditugaskan untuk bertani, tapi kita bukan petani. Sense of krisisnya, terus merasa untuk gitu yang diperlukan apa, pupuknya berapa, benihnya berapa, kita nggak paham, Mas Anan. Oke. Nah, di dalam konteks ini, kemudian dulu yang ini dilakukan oleh Pertamina, ini saya cerita konstruksinya, bukan dalam konteks untuk mendukung Pertamina atau tidak mendukung BP Migas, tapi saya ceritakan konstruksinya. Kalau dulu itu mekanisme sebelum ada Undang-Undang 22 2001, PRP 4460, Undang-Undang 871 itu semuanya melekat ke Pertamina. Pertamina itu bekerjasama dengan mitra-mitra yang lain. Nah, semua izin-izin dari yang melibatkan 19 kementerian lembaga itu disettlement atau diselesaikan oleh Pertamina. Jadi kalau Mas Adnan katakanlah sebagai kontraktor yang bermitra dengan Pertamina, Mas Adnan datang itu tinggal ya jalan langsung mengerjakan tugas fungsinya untuk cari minyak dan gas, kemudian diproduksikan. Nah, kemudian lahirnya Undang-Undang 22 2001, izin itu kemudian karena bentuknya BHMN, SKK Migas yang dulunya BP Migas, itu tidak bisa melakukan izin-izin tadi, Mas. Yang dulunya Pertamina menghandle itu. Yang akhirnya melakukan izin siapa? K3S langsung. Jadi kalau Bang Parman sebagai K3S, Mas Anand sebagai K3S, itu kemudian langsung izin ke 19 kementerian lembaga. Siapa saja? Izin lingkungan ya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau wilayah usaha tambangnya migasnya di hutan, izin Kementerian Kehutanan. Kalau di laut, lintas ini, izin di AL, di kepolisian, di lintas daerah, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi. Ada 19 kementerian lembaga, total ada sekitar 370 izin yang harus dilewati. Nah, kalau ditanya, sekarang kok kemudian tidak maksimal apa? Kontraktor yang dulunya langsung bekerja cari minyak, sekarang sibuknya tidak cari minyak. Sibuknya di awal-awal menyelesaikan perizinan. Ada 370 izin, melibatkan 19 kementerian lembaga, itu salah satu yang kemudian dinilai MK menjadi, loh kalau caranya begini, kemudian kapan ini bisa produksi? Kalau nggak bisa produksi kan kemudian potensi untuk seberas-berasnya kemakmuran rakyat yang nggak bisa dihadirkan. Itu kemudian yang menjadi salah satu tafsir di dalam lampiran keputusan MK tahun 2012. Kenapa kemudian keberadaan BP Migas pada saat itu disebut sebagai berpotensi menghalangi negara untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat. Karena memang bentuknya saja sudah nggak bisa untuk melakukan izin secara langsung, Mas. Oke, ini menarik ya, Bang Parman. Kalau bicara soal alur birokrasi kan panjang sekali nih. Jadi para K3S itu ya justru malah disibukkan dengan proses perizinan, bukan proses produksi. Dan mungkin ya Bang, kalau misalnya kita melalui banyak perjalanan, ketemu banyak orang, ini Bisaro yang keluar juga banyak. Oh iya. Nah, pandangan Bang Parman soal birokrasi tadi gimana tuh Bang? Iya, kita ini kan kita itu maksudnya bangsa ini itu kan senang sekali, senang itu terbiasa sesuatu yang simple dibikin ribet, ya kan? Jadi terjadi birokrasi yang panjang. Nah, kan belakangan ini kita sudah mulai agak beres nih beberapa bagian perizinan. Kenapa dulu tidak? Karena memang jadi dikehendaki.
Dari meja ini ke meja ini, dari meja ini ke meja ini, dari meja ini ke meja ini. Panjang ceritanya. Dari meja ke meja itu selalu ada ongkos. Ada ongkos yang harus dikeluarkan dari satu meja ke meja lain. Nah, ongkos inilah yang menjadi beban tersendiri dalam birokrasi kita. Itu sebabnya dulu ada Miftah Toha, Profesor Miftah Toha. Beliau diundang oleh Gus Dur waktu beliau menjadi presiden untuk melakukan debirokratisasi. Nah, Pak Miftah Toha datang ke Jakarta untuk menyederhanakan birokrasi kita. Karena Pak Miftah ini ahli pemerintahan, ahli birokrasi. Dia hanya bertahan beberapa waktu. Lalu dia balik ke Jogja ketemu saya karena naik kereta bareng saya. Bawa barang banyak banget, loh Pak Miftah kok pulang? Saya nyerah. Nyerah memperbaiki birokrasi Indonesia. Loh kenapa? Saya dilawan dari dalam. Gitu. Bukan sekedar dilawan dari luar, tapi dilawan dari dalam. Nah, jadi birokrasi yang rumit itu salah satu media penyalahgunaan kewenangan atas nama prosedur. Jadi prosedur itu dibikin. Nah, itulah yang saya katakan MK itu harusnya memang berfungsi bukan sekedar menafsirkan undang-undang terhadap undang-undang dasar atau menjaga konstitusi dengan membatalkan undang-undang yang real atau potensial menimbulkan masalah di belakang hari. Ya, tapi MK itu juga melihat ini undang-undang dibikin untuk menjadi penguat kepentingan rakyat atau sebetulnya sebagai legitimasi, sebagai alat untuk legalisasi. Kalau sekedar dia diperlukan untuk legalisasi bahwa prosedur itu benar secara legal, ya harus dibatalkan. Karena itu sekedar legalisasi. Legitimasi hukum, legalisasi hukum. Ini yang disebut oleh Prof. Mahfud sebagai hukum menjadi alat atau rule by law. Ya kan? Bukan rule of law. Nah, MK harusnya menjaga jangan sampai rule of law ini berubah menjadi rule by law. Nah, SKK Migas itu, BPP Migas itu dengan undang-undangnya itu pasti dinilai oleh MK. Secara implisit saya membaca putusannya itu, pertimbangannya itu. Sebetulnya MK membatalkan undang-undang yang dinilai oleh MK. Kerangkanya lah rule by law. Mereka akan mempermainkan prosedur birokrasi dengan menggunakan hukum sebagai instrumen legitimasi. Dan itu biasa dalam negara-negara koruptif, dalam negara-negara otoritarian, hukum itu menjadi instrumen yang ampuh sekali untuk melegalkan tindakan ilegal. Nah, setiap ada upaya untuk menentangnya, selalu kami bilang, loh Anda menentang undang-undang. Kan sudah ada dasarnya. Di bawah mereka bilang, pemerintah daerah ini ada dasar hukumnya. Sampai ke kabupaten, Anda nggak bisa stopnya, ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang memang dibuat untuk melegalkan sesuatu yang di dalamnya ilegal. Nah, hukum semacam ini harus di-delete. Itu kan kita harapkan kepada MK, melegal-legalkan yang kepada ilegal, Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang seluruh implikasinya yang sebenarnya diciptakan untuk melegalisasi tindakan, rencana tindakan ilegal. Pembahasan Bang Parman ini makin mengkerucut nih Bang Humaydi ke aspek hukum, aspek normatif dan bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan dalam melakukan pembubaran BP Migas yang tadi jauh lah dari kata adil dan mensejahterakan. Nah, ngomong-ngomong soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang tadi sempat ditayangkan Bang Humaydi, Bang Parman, Pak Mahfud kan punya andil besar terhadap bagaimana Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh beliau. Nah, saya punya dokumentasi nih untuk lebih mengingatkan lagi bagaimana pandangan dari seorang Profesor Mahfud MD berkaitan dengan pembubaran BP Migas. Kita simak aja videonya. Vonis MK yang saya pimpin waktu itu tentang pembubaran BP Migas itu menjadi berita besar. Karena begini, kok MK menguji sebuah undang-undang harusnya kan membatalkan pasal undang-undang, bukan membatalkan pasal tentang organisasi. Kalau organisasi itu kan open legal policy, terserah pemerintah. Tapi pada waktu itu begini, BP Migas itu
dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi regulator dan implementator. Sehingga di situ terjadi penyalahgunaan wewenang yang besar. Korupsinya luar biasa. Menurut informasi, nah setiap datang ke DPR, orang melapor bahwa di BP Migas itu terjadi korupsi, DPR marah-marah. Pokoknya ini nanti kita tindak nih BP Migas. Tapi begitu BP Migasnya datang, itu malah dipuji-puji. Karena tahun lalu kami menyumbang penghasilan ke negara 50 miliar, tahun ini 100 miliar. Gitu. Sehingga ini sudah sukses ini, dari 50 jadi 100 gitu. Oleh DPR dilepaskan gitu. Nah lalu ada orang dalam datang kepada saya. Pak, ini enggak benar. Korupsinya di sana besar, Pak. Kalau kemarin nyetor 50 miliar, lalu tahun ini menjadi 100 miliar. Seharusnya dia lebih dari 1 triliun nyetor ke negara. Ini dimakan oleh mereka. DPR-nya dihapus-hapusi aja itu, katanya. Mungkin juga dibayar, mau marah-marah sebelum sidang, sudah sidang, ngamuk. Sesudah sidang, dibebaskan. Nah, pada waktu itu datanglah ketua Ormas Islam terbesar. Satu Hasyim Muzadi, PBNU, yang kedua Din Samsudin, PP Muhammadiyah. Datang ke kantor saya, lalu melapor, Pak, ini BP Migas ini merugikan rakyat, ini harus dibatalkan undang-undangnya. DPR dong yang batalkan. Saya bilang, udah Pak, ke DPR berkali-kali, kami dijanjiin terus. Korupsinya semakin merajalela. Ya sudah, bawa ke saya bilang. Bapak aja ngajukan ke MK untuk menguji undang-undang ini bahwa organisasinya ini organisasi korup. Ya kita bubarkan. Gitu. Karena orang dalam tuh memberitahu, Pak, ini Pak caranya korupsi di sana. Luar biasa. Waktu itu begitu diputus gitu, orang kan nggak pernah nyangka bahwa MK mau memutus itu. Mereka sedang sidang dengan DPR, sedang asik-asik gitu, kita bubar sekitar jam 11 gitu. Langsung begitu ada berita itu masuk TV bahwa BP Migas dinyatakan bubar oleh MK, sidang DPR-nya juga bubar waktu itu. Wah, terjadi kontroversi yang besar-besaran ketika itu. Itu seingat saya ya latar belakangnya, karena ini kan sudah 12 tahun yang lalu. Saya ingat tuh tahun 2012 akhir. November 2012. Itu tadi videonya. Video ini penting diputar karena Prof. Mahfud menegaskan karena korupsi luar biasa itu terjadi pada BP Migas. Dan kita akan lanjutkan diskusinya lagi, Bang Humaydi, Bang Parman. Kalau tadi ada pembubaran BP Migas, nih sekarang kayaknya ada SKK Migas. Kita perlu tahu juga nih dari Bang Humaydi, proses transisi dari BP Migas ke SKK Migas. Kayaknya kalau dari namanya sama dan logonya sama-sama aja. Apakah secara kewenangan dan superpowernya itu masih sama atau tidak nih Bang Humaydi? Iya, secara fungsi dan kedudukannya masih sama sebetulnya ya Mas. Kalau dulu independen, reportnya langsung ke presiden begitu ya. Tapi kalau sekarang di bawah Kementerian SDM atau Kementerian Teknis. Tetapi tugas dan fungsinya masih sama, tetap sebagai representasi dari government untuk mengoptimalkan atau melaksanakan kegiatan usaha hulu migas tadi. Jadi kalau yang melaksanakan itu kan sebetulnya K3S Mas. K3S itu kontraktor kontrak kerjasama. Karena kita kan sistemnya pakai PSC model, Production Sharing Contract. Jadi kalau garap sawah itu yang melakukan penggarapannya adalah petani-petaninya, itu K3S. Yang memiliki lahannya itu adalah negara sebagai pemegang mineral right-nya maupun kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi berdasarkan pasal 33 begitu. Karena negara tidak bisa mengusahakan secara langsung, kemudian ada representasi dari negara yaitu sekarang oleh SKK Migas. Nah, SKK Migas kemudian bekerja sama dengan para mitranya tadi begitu, yaitu K3S. Kira-kira konstruksi usahanya seperti itu, Mas. Kurang lebih sama ya, Bang Humaydi? Betul, masih sama. Core bisnis masih sama. Betul. Nah, Bang Parman nih, kalau bicara soal pandangan Pak Mahfud tadi, ini kan suatu keputusan yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dimusyawarahkan dalam musyawarah hakim. Kebetulan saya bawa catatan nih Bang Parman, karena ini putusan Mahkamah Konstitusi, jadi saya khawatir takut salah, jadi makanya saya bawa catatan. Kalau tidak salah Bang Parman, ini saya udah kutip, ada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada saat itu, MK menilai bahwa Undang-Undang Migas ini sebenarnya membuka liberalisasi pengelolaan migas karena pada saat itu sangat dipengaruhi oleh pihak asing.
Dan dalam pertimbangannya juga MK mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk K3S antara BP Migas selaku badan hukum milik negara sebagai pihak pemerintah atau yang mewakili pemerintah dengan badan usaha atau BUT tadi ya, Bang Humaydi ya, badan usaha tetap yang kemudian melakukan pengelolaan terhadap usaha minyak dan gas, itu bertentangan justru dengan prinsip-prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. Menurut pandangan Bang Parman gimana tuh Bang? Iya, statement itu sudah benar ya. Kalau kita lihat pernyataan Pak Mahfud tadi dan kita baca pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, harusnya hakim tuh begitu. Baik hakim MK maupun hakim di lingkungan kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung. Membaca situasi di luar ketentuan yang ada. Apa yang terjadi di dalam proses pembuatan satu undang-undang dan apa yang bakal terjadi kalau undang-undang itu berlaku. Itulah cara berpikirnya hakim itu. Harusnya begitu, komprehensif. Melihat aspek-aspek itu sangat makro. Jadi kalau dia hanya berpikir hukum, dia hanya berpikir mikro. Apalagi kalau berpikirnya itu sangat silogisme. Premis mayor, premis minor, konklusi. Kalau ini yang dipakai sepenuhnya oleh hakim, hakim tidak akan mampu dan tidak mungkin bisa keluar dari konstruksi normatif. Tidak mungkin akan keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pembatalan sebuah institusi. Lembaga seperti BP Migas itu. Tidak mungkin kalau berpikirnya normatif. Tapi alhamdulillah, hakim-hakim MK di bawah kepemimpinan Prof. Mahfud waktu itu berpikirnya sangat komprehensif, melihat berbagai sudut dari suatu ketentuan undang-undang. Undang-undang ini lahir dari background ini. Kalau ini dikelola dengan cara seperti ini, implikasinya ini, dampaknya ini. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan, potensi korupsi sekaligus tidak sejalan dengan Undang-Undang 45 pasal 33 seperti Pak Humaydi sebut tadi, maka MK harus masuk gitu. Nah, inilah yang saya sebut sebagai hakim yang berpikir tidak textbook, tapi dia out of the box melihat itu. Meskipun di ujung dia akan kembali kepada konstruksi pasal di dalam undang-undang sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan MK atau putusan hakim itu bukan sekedar amar. Bukan sekedar putusan akhir. MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon atau mengabulkan sebagian. Itu bukan itu saja putusan itu. Putusan itu mulai dari irah-irah. Irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, lalu identitas pemohon, sampai tanda tangan panitera. Itulah putusan. Dan itu artinya pertimbangan hakim menjadi bagian dari keseluruhan putusan. Nah, di dalam pertimbangan itulah kita bisa baca betapa MK melihat berbagai kemungkinan buruk dari BP Migas sehingga dibatalkan. Nah, sebab itu konstitusionalitas dari putusan MK itu konstitusional bila kita memandangnya dari perspektif non legalistik. Tapi kalau teman-teman yang sangat ketat dengan pandangan positivistik, ini memang ada alirannya. Aliran positivistik itu memang begitu. Saya tidak dalam rangka menyalahkan, karena memang ada dasarnya gitu. Berpikir semacam itu, tidak soal. Tetapi kalau kita mau berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat, sesuatu dibalik sesuatu, hakim terus berpikir begitu. Nggak mungkin legalistik. Legalistik itu tidak mungkin keluar dari cara pandang matematis dalam hukum. Pendekatan positivistik itu saya sering sebut sebagai berpikir matematis dalam hukum. 2 kali 2 ya 4. Hukum kan nggak bisa begitu. Ya kan? Apalagi kalau kita ingin mencari keadilan. Keadilan itu nggak bisa 2 kali 2, 4. Nah, 2 kali 2 itu bisa 5, bisa 6. Kalau konteksnya itu keadilan. Gitu. Artinya dia bisa lampaui normativitas. Nah, MK melampaui prinsip normativitas itu. Bang Humaydi nih, saya mau ke Bang Humaydi lagi. Tadi Bang Parman sempat menyinggung aspek kedaulatan rakyat, kesejahteraan rakyat terhadap hasil daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, emang benar Bang, bahwa Undang-Undang Migas pada saat itu yang kemudian melahirkan institusi BP Migas itu bentuk dari satu kesatuan letter of intent kepada IMF dan World Bank. Karena pada saat itu sedang mengalami krismon dan itulah salah satu bentuk
persetujuan kita kepada IMF dan World Bank? Iya. Ya memang kemudian IMF dan World Bank kan memberikan rekomendasi bahwa untuk perbaikan keadaan ekonomi kita yang saat itu dinilai sedang terpuruk begitu, ada beberapa hal yang harus diperbaiki begitu ya. Kalau mereka menjadi dokter itu ibaratnya ada resep yang harus dijalankan. Undang-undang sistem finansial salah satunya. Kemudian di sektor energi adalah undang-undang minyak dan gas, itu harus ditata kelembagaannya. Saat itu yang dilihat oleh IMF dan World Bank adalah bahwa undang-undang migas yang memberikan privilege kepada Pertamina itu tidak betul begitu. Karena kemudian dinilai Pertamina ini kemudian sebagai regulator dan pelaku juga sekalian, dan kemudian menjadi tidak fair ketika harus bersaing dengan K3S yang lain begitu. Jadi artinya tidak sehat dinilainya. Karena itu ketika itu harus dicabut dari badannya Pertamina. Jadi konstruksinya seperti itu. Tadi saya sebutkan bahwa di dalam Pertamina itu ada satu unit di dalam perusahaan yang tugasnya adalah bekerja sama dengan mitra. Jadi yang melakukan kontrak kerjasama dan lain sebagainya, itu ada satu unit itu. Nah, satu unit itulah kemudian dikeluarkan dari Pertamina, berubah bentuk menjadi BP Migas atau Badan Pelaksana. Nah, itu yang menurut saran dari IMF adalah itu yang ideal begitu. Karena kemudian Pertamina akan diperlakukan sama dengan kontraktor yang lain begitu. Karena mazhabnya dari World Bank dan IMF kan adalah persaingan pasar begitu ya. Jadi segala sesuatunya yang bersaing di situ harus sama begitu. Ketika nanti Pertamina diberikan tadi privilege untuk bisa mengelola dari hulu sampai dengan hilir, maka nanti kedudukannya tidak sama dengan yang lain yang tidak diberikan privilege. Lahirlah Undang-Undang 22/2001, kemudian Pertamina berkontrak kepada BP Migas sebagai K3S. Sebagai K3S, sejajar dengan K3S yang lain. Betul. Kalau yang lain dulunya bermitra dengan Pertamina, sekarang sejajar dengan yang lain. Nah, itulah konstruksi yang dianggap oleh pemberi resep tadi, ini menurut mereka adalah yang paling ideal supaya ekonomi itu bisa diperbaiki begitu. Bang Humaydi, sebagai dosen ekonomi juga nih Bang Humaydi ya, melihat komposisi, ini kan resepnya, racikan yang kemudian dijadikan suatu instrumen hukum di Indonesia. Melihat saya mungkin bahasanya saya tidak tahu yang pas seperti apa, apakah pesanan, kalau tadi kan Bang Parwan sempat bilang ada rule of law, tapi rule by law, kurang lebih gitu. Bahkan mungkin law by order, karena hukum adalah bagian dari bentuk instrumen yang ya bisa diskenariokan lah. Melihat kondisi IMF dan World Bank kemudian meminta untuk nih Indonesia kalau mau dapat pinjaman dari IMF dan World Bank, aturan minyak dan gasnya seperti ini. Bang Humaydi sendiri melihat itu kayak gimana Bang? Apakah ideal atau ada sesuatu hal yang pada akhirnya menyengsarakan? Ya, kalau di dalam teori ekonomi sendiri, Mas, itu ada dua mazhab. Tadi Bang Parwan cerita di hukum juga ada beberapa mazhab. Kalau di ekonomi itu ada mazhab namanya mazhab Keynesian yang lebih ke fiskal system. Kemudian ada mazhab yang namanya monetaris. Monetaris itu biasanya lebih ke perdagangan bebas, World Bank, IMF itu lebih cenderung ke sana. Nah, Keynesian itu lebih mengutamakan mengenai kontrol government. Teorinya begini, ketika market itu failure atau gagal, maka yang bisa menyelesaikan adalah government. Namanya ada government intervensi. Jadi pemerintah harus intervensi di situ, karena itu kemudian ada yang namanya subsidi, ada yang namanya pajak dan lain sebagainya. Itu lahirnya dari teori Keynesian. Ini dilatar belakangi dari kegagalan revolusi industri. Revolusi industri pada saat itu, Mas, ketika menggunakan mazhab ekonomi klasik, itu fokusnya adalah melakukan produksi sebanyak-banyaknya. Kemudian ditemukan mesin uap begitu, teknologi waktu itu batu bara, gas bumi kemudian naik, produksi yang dihasilkan itu maksimal, tetapi kemudian masyarakat setempat itu nggak punya daya beli. Jadi masyarakatnya nggak bisa beli, Bang Parwan, tapi produksinya luar biasa besar. Nah, ketika itu diserahkan ke mekanisme pasar, itu kemudian ekonomi berhenti, Mas. Produksi naik terus, tapi masyarakat karyawannya nggak punya daya beli, sehingga barang itu numpuk. Kemudian yang bisa memecahkan itu apa? Yang bisa memecahkan itu adalah government. Kemudian government-nya memberikan subsidi. Masyarakatnya dikasih duit untuk beli barang. Ketika barang itu dibeli, pabriknya atau ekonominya muter lagi. Begitu, Mas. Nah, di dalam konteks negara-negara yang berkembang, itu seringkali Keynesian ini yang lebih relevan.
Karena untuk di sistem market itu segala sesuatunya harus sudah ideal, Mas. Sementara di dalam konteks Indonesia sendiri kan pendidikannya juga masih cukup heterogen. Kapasitas sektor industrinya juga masih cukup variatif begitu. Sehingga kalau diserahkan ke mekanisme pasar, saya kira kemudian ketika terjadi kegagalan, terjadi stuck, otomatis nggak bisa diurai. Satu dari aspek di situ ya. Yang kedua kemudian kalau dilihat dari kesejahteraan masyarakat atau dari sisi konstitusinya sendiri, Undang-Undang Dasar sendiri kan sudah memberikan suatu ruang bahwa monopoli itu dibolehkan ketika dalam kerangka barang itu strategis, barang itu ada di dalam perut bumi yang harus dikuasai oleh negara. Sehingga itu dimonopoli secara alamiah. Nah, ini saya mau bawa ke konteks Undang-Undang Minyak dan Gas PRP 44 1960 dan 871 yang kemudian oleh IMF dinilai itu sebagai monopoli. Nah, di dalam konteks konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 memang itu diamanatkan untuk dimonopoli. Karena sudah sangat tegas itu harus dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, BUMN atau Pertamina itu adalah kepanjangan tangan atau instrumen dari negara untuk menjalankan pasal 33 tadi begitu. Nah, sayangnya pada saat itu mungkin karena juga kalau orang Jawa bilang kepepet mungkin ya. Ini sayangnya ini betul, nih yang sayangnya begitu ya. Kemudian tidak cukup kuat untuk berpegangan pada konsep itu, Bang Parman. Kemudian ya sudah, karena ibaratnya kita sedang sakit panas dan lain sebagainya, pergi ke dukun, katakanlah sarannya tidak logis pun dijalankan begitu ya. Kadang kalau saya kebetulan dari kampung dulu, Mas, di desa saya itu belum ada dokter yang kalau sakit panas dan lain sebagainya itu datangnya ke orang pinter begitu ya. Di situ kadang-kadang dikasih air putih, bacain doa karena keyakinan sembuh. Tapi kadang-kadang juga ada syarat yang tidak cukup logis. Disuruh cari katakanlah daun ini, daun itu, yang warnanya begini, kira-kira jumlahnya sekian, begitu. Itu kan sebetulnya kalau dipikir secara nalar tidak cukup logis. Tapi karena kondisinya sedang sakit, dan solusinya saat itu satu-satunya itu, kemudian itu dijalankan. Nah, analogi tahun 98 atau 99, kemudian waktu itu kemudian juga lahir dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, kewenangannya juga didistribusikan ke pemerintah daerah, secara bersamaan juga lahir Undang-Undang 22 2001. Saya kira kondisinya atau nuansa kebatinannya kira-kira seperti itu, Mas Anan. Oke, berarti sangat kompleks sekali ya. Betul. Undang-Undang Migas ini lahir ya penuh dengan kompleksitas, apalagi tadi ada narasi asing-asing gitu. Itu kan yang kemudian juga memberikan sensitivitas kepada tokoh-tokoh atau bahkan masyarakat-masyarakat yang memang punya perhatian khusus kepada Pasal 33 dan bagaimana pengelolaan sumber daya alam di negara kita. Betul. Nah, kalau dari Bang Parman sendiri, Bang, melihat konteks tadi antara hukum pesanan lah kurang lebih ya, mungkin bisa diluruskan ya oleh Bang Parman terkait dengan konteks Undang-Undang Migas itu bentuk letter of intent IMF dan World Bank. Karena pada saat itu Indonesia butuh sekali pinjaman ya, pada saat krisis moneter. Iya, ini kan bukan kali pertama. Indonesia ini kan salah urusnya sudah lama. Ya, ketika kita masuk Orde Baru dari Orde Lama, inflasi kita kan 650% ketika Bung Karno jatuh. Lahirnya Undang-Undang PMA. Iya, itu Undang-Undang PMA. Situasi kita itu nggak pernah mujur. Dari Orde Lama ke Orde Baru itu nggak mujur. Situasi ekonomi kita itu karena ya akhirnya Pak Harto kan nggak punya pilihan sebagai penguasa Orde Baru. Dia gadaikan berbagai sumber daya alam kita ke negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dengan konsesi-konsesi yang mereka setel semua. Yuk begini, yuk begini, yuk begini. Nggak punya pilihan. Kita itu tidak dalam posisi tawar. Nggak punya posisi tawar yang baik. 98 dan seterusnya sampai 2000 itu kita goncang luar biasa. Nggak punya posisi tawar. Nah, karena itu asing. Wajar dalam pengertian kalau mereka ingin investasinya aman. Satu-satunya cara untuk menginvestasikan aman itu adalah, ya mungkin bukan satu-satunya, salah satu cara mengamankan investasi itu amankan lewat hukum, lewat aturan. Jadi aturan itu dibikin dalam kerangka kepentingan asing, itu bukan yang pertama. Dan bukan isapan jempol. Bahwa orang bilang, oh ini isapan jempol mengada-ada. Ada salah satu, beberapa ilmuwan lah, skeptis dengan putusan MK itu.
Ini isapan jempol tuh kalau itu dikuasai asing. MK saya kira mimpi di siang bolong. Bahkan ada yang bilang membubarkan BP Migas itu MK membakar lumbung, bukan nyahin tikusnya. Kalau ada tikus di dalam, kenapa tikusnya tidak berantas? Saya ingat Gus Dur, kata Gus Dur, lah lumbungnya sudah habis dimakan tikus. Iya kan? Iya. Jadi sekalian aja lumbungnya sekalian dibakar. Wah, udah dikuasai tikus kok. Ya kan? Nah, tapi analogi Gus Dur itu masuk akal sama sekali. Nah, jadi sudahlah sekarang kita harusnya berterima kasih ada institusi sehat masa itu yang berada di depan di dalam menjaga kepentingan ekonomi rakyat, menjaga kepentingan hak-hak konstitusional rakyat. Bahwa ada kontroversi pasti. Cuma saya dan saya kira Mak Maidi dan lain-lain juga bersyukur, berterima kasih. Padahal kan akhirnya terbukti toh tesis Pak Mahfud. Akhirnya pejabat BP Migas jadi tersangka. BP Migas atau sudah SKK itu Mas? Jadi berarti masih BP kan? Menterinya juga akhirnya jadi tersangka korupsi. Jerowaci. Itu bukan akhirnya yang diprediksi oleh MK sebagai potensi terjadinya corrupt, terjadi korupsi, terjadi penyalahgunaan, terbukti. Karena ada pejabatnya yang kemudian dinyatakan sebagai terpidana dari peristiwa ini. Menarik Bang, saya izin melengkapi nih. Kan perjalanan BP Migas sampai dengan SKK Migas ya, itu di tahun 2013 kalau tidak salah. Nah itulah yang mungkin tadi sempat di-mention oleh Bang Parman sendiri bahwa Rubiandini sebagai kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini ya, betul, itu ditangkap sekaligus Menteri SDM ya, Jerowaci. Nah ini kalau melihat konteks ideal dan harapan pada saat pembubaran BP Migas kan sebenarnya yang diharapkan bukan ada yang korup-korup lagi nih. Tapi kenapa ini masih terjadi Bang Humaydi, dan kenapa SKK Migas sebagai pengganti dari BP Migas itu nggak ada resistensi sampai dengan hari ini? Apa sebenarnya yang membedakan? Dan undang-undangnya kan belum direvisi toh. Betul. Mungkin boleh dijabarkan Mas Humaydi nih biar teman-teman Ketok Palu Mahfud tercerahkan. Iya. Sebetulnya di dalam rezim apapun, fungsi dan kedudukan itu kan diperlukan, Bang. Betul. Bahwa kegiatan usaha hulu minyak dan gas ini kan ciri khasnya ada 3, Mas. Yang pertama padat modal, yang kedua padat teknologi, yang ketiga membutuhkan profesional di dalam spek tertentu, begitu ya, ahli-ahli yang tertentu. Di negara manapun yang namanya kegiatan usaha hulu minyak dan gas itu tidak bisa satu negara melakukan sendiri. Pasti harus bermitra dengan yang lain. Arab Saudi punya Saudi Aramco, itu bermitra dengan yang lain. Di Malaysia punya Petronas, itu juga bermitra dengan yang lain. Itu sesuatu yang umum. Sehingga fungsi untuk sebagai lembaga yang bekerja sama dengan pihak lain, itu fungsinya selalu dibutuhkan. Di dalam model seperti apapun. Nah, sebelum Undang-Undang 22 2001, fungsinya ada di mana? Fungsinya tadi saya jelaskan ada di Pertamina. Yang membedakan apa dengan BP Migas? Pertamina adalah badan usaha. Jadi nuansa kebatinan berusaha itu mereka sangat paham. Usaha itu yang diperlukan apa, izinnya itu kesulitannya ada di mana. Ibaratnya sudah jadi bestie dengan mitranya. Sudah paham. Yang Anda mau, saya sudah paham begitu. Nah, sementara BP Migas ini sejak kelahirannya disebut sebagai badan hukum milik negara. Sementara ditugaskan untuk di usaha. Jadi sudah nggak matching begitu. Ibaratnya ini ahli hukum disuruh nangani ekonomi begitu. Jadi ilmunya saja sudah nggak pas. Kalau kata Rasul kan disampaikan bahwa serahkan segala sesuatu supaya optimal itu kepada ahlinya. Begitu. Nah ini bukan ahlinya. Kenapa bukan ahlinya? Konstruksi hukumnya yang menyebabkan demikian. Bahwa yang ada di dalam lembaga BP Migas itu adalah orang-orang yang punya keahlian, karena juga diambil dari unitnya Pertamina, kan orangnya masih sama tuh, dicabut Mas. Orang-orangnya punya keahlian, tetapi lembaganya ini memberikan batasan atau barrier untuk tidak bisa bertindak sebagaimana badan usaha semestinya begitu. Yang namanya BHMN itu tidak bisa berjualan. Sementara BP Migas itu mewakili negara untuk menjual minyak dan gas bagian dari negara. Ada transaksi di situ. Ada transaksi di situ. Kalau nggak bisa kemudian apa? Nyuruh orang lain. K3S disuruh. Kalau orang lain disuruh minta apa? Minta upah Mas, tambahan. Betul. Sehingga tidak efisien di situ.
Itulah yang kemudian salah satu yang dilihat oleh MK, ini kemudian bisa menghalangi negara untuk memaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, karena itu di dalam rezim apapun fungsinya tetap diperlukan. Tadi Mas Anan tanya, kenapa kok kemudian korupsinya tetap jalan padahal kemarin baru dibubarkan begitu. Nah, sepanjang modelnya adalah tidak badan usaha, kemudian yang dilakukan itu seringkali memang tidak di dalam sense of usaha, Mas. Tidak menjiwai nuansa kebatinan berusaha. Kemudian pendekatannya kan pendekatan birokratif. Iya. Misalkan Bang Parman badan usaha migas yang bekerja sama menghadapi permasalahan untuk perizinan. Terus kemudian masalah insentif diperlukan. Tetapi yang dilakukan oleh BB Migas karena tidak paham, kemudian yang diterbitkan adalah aturan-aturan. Karena pendekatannya adalah pendekatan birokrasi sebagai pemerintah. Dia salah atau tidak? Tidak, karena sebagai BHMN, Bang. Yeah. Kalau sebagai badan usaha paham. Oh, Anda nggak ekonomis, berarti perlu insentif ya. Kalau perlu insentif, saya majunya ke Kementerian Keuangan nih. Minta insentif supaya usahanya jalan, begitu. Tapi karena nggak paham itu, ketidakpahamannya karena tidak merasakan sebagai badan usaha, Mas Anan. Sehingga pendekatannya adalah keluar PTK, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BB Migas. Jadi ibaratnya orang sakit kepala, kemudian obatnya sakit perut, begitu. Nggak matching, begitu. Nah, kenapa kok yang diproduksikan sakit perut? Ya karena memang konstruksinya itu tidak konstruksi yang matching, begitu. Jadi kalau ditanya, teman-teman di BB Migas atau SKK Migas sekarang sudah melakukan yang paling optimal atau tidak? Menurut pengetahuan saya sebagai profesional, mereka menjalankan sudah cukup optimal di keahliannya masing-masing. Yang ahli pengeboran juga berusaha ke situ, tetapi konstruksi lembaganya itu, Mas, yang menurut saya yang kemudian membatasi. Artinya ekosistemnya itu menjadi nggak cocok begitu ininya. Jadi seahli apapun, kalau orang nggak punya kewenangan, ya kemudian kan menjadi nggak pas. Secara perizinan lebih rumit sekarang atau sebelumnya? Kalau sebelumnya kan tadi dihandle oleh Pertamina. Iya. Karena sebagai badan usaha. Dan harus melalui banyak jalur-jalur. Betul. Artinya gini, Mas. Kalau Pertamina ini kan BUMN, wakil negara. Ketika government to government, BUMN ke pemerintah daerah, BUMN ke kementerian, itu akan sangat berbeda ketika katakanlah perusahaan asing ke Kementerian Kehutanan. Ini jauh lebih sulit. Oke. Kalau BUMN itu kan nuansa kebatinannya sudah paham. Karena sama-sama unsur yang mewakili negara. Ibaratnya kita punya kepentingan atau frekuensi yang sama loh untuk memaksimalkan ini sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sementara bagi yang kasih izin, ketika yang izin itu adalah BUMN, oh ya teman sendiri. Tapi kalau yang izin non BUMN, belum tentu perlakuannya sama, Mas. Dan itu yang terjadi selama ini. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Izin itu bisa, kalau misalkan usaha di Singapura atau di Malaysia, di Thailand begitu, itu pemerintah di sana kalau izin lingkungan itu bisa 95% proven. Misalkan Mas Anan izin, Pak, saya izin lingkungan untuk usaha migas kira-kira selesai berapa lama? Oh, selesainya 20 hari Mas Anan gitu. Itu mereka meleset-melesetnya itu cuma 5%. Paling 20, 25 hari, 22 hari di kisaran itu. Kalau Indonesia nyebut angka tidak pernah bisa. Nah, itulah yang menyebabkan biaya investasinya itu mahal, Mas. Iya. Karena kan yang namanya kalau izin nggak selesai, Mas. Misalkan Mas Anan saya tugaskan ngurus perizinan di kementerian tertentu begitu. Kan saya sudah mengeluarkan biaya operasional untuk Mas Anan. Betul. Semakin panjang kan biaya operasional tadi kan saya pinjam dari lembaga keuangan. Argo bunga saya udah jalan. Jalan terus. Nah, ini yang menyebabkan kemudian ada hubungannya, tadi saya discuss juga dengan Mas Wahyu, cost recovery-nya jadi tinggi. Kalau cost recovery jadi tinggi, itu kemudian menjadi pengurang. Jadi kalau biayanya tinggi, revenue-nya sama, otomatis selisihnya atau marginnya kan kecil, Mas. Otomatis yang masuk ke negara semakin kecil. Kalau ditanya ini salah siapa? Apakah K3S asing atau Pertamina yang salah? Yang menyebabkan ini menjadi tinggi sebetulnya bukan mereka, tapi adalah lamanya perizinan. Kalau izinnya itu sebulan selesai, mungkin biayanya 1.000. Kalau 2 tahun, Mas, kan 1.000 kali 12 kali 2 lagi. Ongkos lagi tuh. Ongkos lagi begitu. Menarik Bang Humaydi. Nah, tapi tadi ada pertanyaan yang masih belum terjawab nih Bang Humaydi. Sedikit aja Bang Humaydi. Sejauh mana undang-undang minyak dan gas sampai hari ini Bang Humaydi? Iya. Dari terakhir
ada putusan Mahkamah Konstitusi dari Pak Mahfud ini. Iya, sebetulnya sebelum keputusan dari Pak Mahfud, undang-undang ini kan ketika habis di judicial review di 2003, 2007, kemudian ada setelah 2007 itu 2008 itu ada yang namanya hak angket BBM yang diinisiasi oleh Komisi 7 DPR pada saat itu. Salah satu rekomendasinya itu linear dengan keputusan MK sebetulnya. Adalah undang-undang ini harus direvisi. Karena ketentuannya banyak yang tidak sesuai dengan pasal 33 atau konstruksi hukum di konstitusi secara keseluruhan. Dan itu Mas, menjadi inisiatif DPR sejak tahun 2008. Dan every year itu masuk yang namanya prolegnas. Tetapi sampai hari ini Bang, itu tidak selesai. Ini mungkin proses revisi undang-undang terlama di dunia mungkin ya. Sejak tahun 2008 sampai 2024. Nggak pernah selesai. Dan anehnya itu tiap tahun masuk prolegnas. Tapi nggak selesai. Nah. Artinya sebetulnya DPR pun itu ketika sudah menginisiasi bahwa ini harus direvisi, artinya kan sebetulnya nuraninya melihat hal yang sama dengan yang dilihat oleh MK. Bahwa ini perlu diperbaiki. Kan poinnya sebetulnya sama Mas. Tapi yang MK kemudian segera selesai melalui amar putusan begitu. Tapi yang DPR setelah ganti berapa kali pemerintahan nih? Berarti di era Pak SBY jilid 1, jilid 2, Pak Jokowi jilid 1, jilid 2 nggak selesai. Oke. Bang Parman, ini melihat ketidakselesaian revisi Undang-Undang Migas ya, sampai terakhir sejak putusan Mahkamah Konstitusi eranya Pak Mahfud. Saya kira perjalanan panjang Mahkamah Konstitusi ini kan banyak sekali mengalami pasang surut. Ada putusan-putusan yang dianggap progresif atau juga bahkan putusan-putusan yang jauh daripada dikatakan adil aja enggak gitu. Nah Bang, melihat putusan ini kan sebenarnya putusan yang cukup monumental dan berani. Pada saat itu MK melakukan pembubaran terhadap organisasi atau institusi pemerintah. Melihat MK ke depan dari hari ini Bang Humaydi, Bang Parman, kira-kira mungkin nggak sih Bang MK akan melakukan tindakan-tindakan yang kurang lebih seberani ini Bang? Kita mesti menaruh harapan. Ya. Menaruh harapan. Sekali ini kita mesti agak optimis lah kepada MK. Baru saja kemarin mereka memutus undang-undang Cipta Kerja, Ketenagakerjaan terkait yang diajukan oleh Serikat Buruh ya. Dan saya belum baca pertimbangannya, tetapi banyak komentar mengatakan ini berani nih putusan Mahkamah Konstitusi kali ini karena terkait dengan hak-hak pekerja. Saya belum baca, tetapi menurut saya ini menarik. Artinya setelah putusan ajaib yang meloloskan seseorang, saya agak malas menyebut orang itu ya, menjadi sesuatu gitu ya. MK mulai tampaknya istighfar mereka ini. Tampak mulai lebih sadar diri tentang betapa pentingnya posisi mereka. Ke depan saya berharap MK ini menjadi ujung tombak menjaga konstitusi kita. Jadi undang-undang politik apapun, undang-undang di bidang ekonomi apapun, undang-undang di bidang hak sipil politik yang potensial atau real melanggar hak-hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dia mesti tampil di depan untuk menyelamatkannya. Nah, ini momennya bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang ada sekarang. Ya. Nah, tadi saya penting juga sedikit nyinggung ya. Sekian lama undang-undang migas kita ini nggak direvisi. Sudah berapa generasi presiden? 2 generasi presiden lah ya. 2 periode presiden kan yang paling tepat. Kok belum direvisi? Ini kan bukan undang-undang baru. Semua undang-undang yang punya nilai strategis di mata para pelaku ekonomi itu lobinya kuat sekali. Debat pasal per pasal, ayat per ayat itu panjang sekali. Nah, apalagi undang-undang ini bukan undang-undang air mata. Mata air. Undang-undang ini undang-undang mata air. Jadi pengen aliran air itu mungkin mengalir kemana-mana. Nah, sehingga dianggap ya sudahlah, karena tampaknya tarik-menariknya cukup tajam, udahlah biarkan aja, toh juga dengan SKK migas ini jalan. Tapi kan kita tidak tahu. Di luar itu nggak bisa begitu berpikirnya. Tertib hukum itu harus dijalankan. Ada putusan lembaga tinggi negara
yang punya kewenangan untuk menyatakan konstitusional atau tidaknya sebuah undang-undang dan menyampaikan agar dalam waktu tertentu undang-undang itu diperbaiki, harusnya segera direvisi. Itu kalau kita mau menjadi negara hukum yang benar, kecuali kalau seolah-olah negara hukum. Nah, kita ini sekarang kan negara seolah-olah negara hukum, seolah-olah demokratis. Jadi kita ini negara seolah-olah sebetulnya. Seolah-olah negara hukum nih. Tadi menarik juga nih bahas pasal-pasal ekonomi, ternyata bukan pasal air mata tapi pasal mata air. Semua orang matanya tertuju pada pusat undang-undang tadi. Terakhir Bang Humaydi, harapan ke depan untuk migas kita ke depan lah, termasuk bagaimana proses hukum dan revisi undang-undang migas tadi. Karena biar gimana pun kan kita bukan seolah-olah negara hukum nih. Instrumen hukum tetap jadi hal yang wajib dan perlu. Iya, sebetulnya saya melihat ini menaruh harapan yang cukup besar kepada Bang Parman, Mas Anan, dan teman-teman di ahli hukum sebetulnya. Karena kalau kita lihat kan undang-undang ini, Undang-Undang 22/2001, itu sudah sekitar 40-45% ketentuan di dalamnya kan sudah dibatalkan oleh MK melalui 3 kali JR ya. Tadi kita sebut di tahun 2003. Hampir 50% ya Mas. Betul. Kemudian 2007, kemudian di 2012. Jadi ibaratnya baju itu sebetulnya sudah compang-camping. Yeah. Kalau kita pakai baju compang-camping, nggak masuk angin aja udah alhamdulillah begitu ya. Nah ini baju compang-campingnya ini dipakai oleh sektor yang di dalam konstitusi kita diakui sebagai sektor strategis yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini kemudian saya tanda tanya besar. Kalau kita masih relevan dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 mengakui bahwa migas ini strategis, kemudian kenapa kok perlakuan terhadap payung hukum tertingginya itu seolah-olah kita tutup mata begitu. Ini autokritik untuk kita semua, terutama teman-teman yang mengawal hukum begitu ya. Ini bukan karena saya orang ekonomi, Mas Anan, Bapak Arman, tapi ini autokritik untuk kita semua. Kadang-kadang di sisi lain kita menganggap itu penting, tetapi perlakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita mengakui itu penting begitu. Kita tahu bahwa ini sudah dibatalkan MK. 50% pasalnya sudah batal. Kemudian DPR juga sudah inisiasi untuk ini direvisi sejak tahun 2008. Tapi sampai dengan hari ini tidak selesai. Bahwa sektornya ini jalan, itu hal lain ya. Tertib hukum harus jalan begitu. Karena jangan-jangan begitu ya di Indonesia ini ketika nggak ada presiden pun jangan-jangan bangsa ini juga jalan gitu Pak. Nah, autopilot. Betul, autopilot begitu. Tapi kan kita tidak bisa berpikir demikian. Kita tetap harus berpikir dalam kerangka hukum, kerangka bernegara. Ada bercandaan kami di ekonomi begitu ya. Jangan-jangan kalau kita nggak ada pemerintah nih pertumbuhannya bisa 12% begitu. Bukan 5% begitu. Karena nggak ada beban pajak begitu. Itu berpikiran teman-teman di ekonomi begitu ya. Tapi di kerangka hukum saya kira kita harus tertibkan semua. Hukumnya harus tertib, bernegaranya harus dikelola bagaimana aturan administrasi negara yang benar. Tapi di dalam konstruksi konstitusi itu ada dua sih Mas. Yang pertama adalah administrasi negara dan administrasi usaha. Negara untuk penguasaan, karena ditugaskan untuk menguasai tadi, administrasi usaha itu harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pesan saya yang terakhir adalah segala sesuatu itu paling optimal kalau diserahkan ke ahlinya. Kalau menurut saya, kedudukan BP Migas yang sudah dibubarkan, SKK Migas kemudian sebagai penggantinya, ini harus segera dibenahi dengan konstruksi yang baru, Bang. Siapapun itu nanti yang akan diberikan oleh undang-undang, itu hal lain. Bukan kita prefer ke warna A, B, C, dan seterusnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan pijakan yang benar. Kalau pijakannya sudah benar, itu kedepannya akan lebih mudah. Kira-kira itu, Mas Anan. Terima kasih Bang Humaydi, terima kasih Bang Parman, terima kasih teman-teman Ketok Palu Mahfud. Demikian episode Ketok Palu Mahfud kali ini. Kita akan bertemu kembali di episode-episode Ketok Palu Mahfud selanjutnya. Kita akan bahas putusan-putusan monumental atau landmark decision lain yang pernah dibuat Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Prof. Mahfud MD. Jangan lupa sampaikan saran dan masukan ke kolom komentar untuk kita bahas di episode mendatang. Tetap berikan yang terbaik untuk kemajuan keadilan dan hukum Indonesia. Sampai jumpa.